Selamat datang lagi di channel YouTube saya. Untuk teman-teman dan Pak Gregorius sendiri, saya ingin hari ini menanggapi tentang pertemuan yang ke-13 mengenai kesucian. Apa kesucian menurut saya sendiri pribadi dan menurut agama saya? Kesucian menurut agama Buddha adalah seseorang yang sudah terlepas dari berbagai belenggu yang bersifat duniawi. Menurut agama Buddha sendiri, kesucian sendiri itu bisa dicapai dengan berbagai metode, seperti semedi, melakukan ajaran-ajaran yang baik-baik, ajaran-ajaran perbuatan-perbuatan yang mendukung cinta kasih, dan sesuatu hal dengan pikiran yang lebih bijaksana. Dalam artian, pikiran yang bijaksana itu seperti apa? Pikiran yang bisa membedakan mana hal-hal yang benar, mana hal yang salah. Namun kita sebagai manusia masih sering biasanya untuk melakukan hal-hal yang salah tersebut, sehingga untuk diri kita mencapai kebijaksanaan itu perlu proses yang lebih panjang. Nah, ada beberapa belenggu yang mungkin memang sejatinya masih kita miliki. Belenggu-belenggu tersebut adalah adanya pandangan sesat, lalu adanya keraguan-raguan, nafsu indria, dendam, kemelekatan terhadap duniawi, kita takut akan kematian, kegelisahan, kebodohan, ketidaktahuan, keraguan-raguan. Nah, itu merupakan salah satu hal yang menghambat kita mencapai kesucian kita. Bagaimana tidak? Iya, dari ke-10 hal tersebut, semuanya menunjukkan bahwa kita masih memiliki keterikatan dengan duniawi. Nah, dalam ajaran agama Buddha, kita diharapkan untuk berpikir bagaimana kita membebaskan diri kita dari belenggu duniawi tersebut. Bukan bagaimana kita bisa sukses melawan semua belenggu tersebut, tapi bagaimana kita melepaskan semua belenggu tersebut. Nah, di dalam agama Buddha sendiri ada 4 tahapan. 4 tahapan orang menjadi suci itu adalah Sotapanna, di mana kita bisa menghilangkan 1 sampai 3 belenggu. Nah, orang ini akan terlahir sebanyak 7 kali. Kemudian Sakadagami itu adalah orang yang bisa mencapai atau setidaknya bisa melenyapkan 3 belenggu lagi. Lalu kemudian Anagami adalah orang yang sudah tidak terlahir lagi di alam manusia, namun langsung terlahir di alam sudah fasa, di mana alam tersebut artinya sebentar lagi kita sudah mencapai kesucian yang tertinggi atau parinirbana, atau kita sudah mencapai tujuan kehidupan akhir kita, yaitu melepaskan diri dari segala ikatan belenggu duniawi. Yang keempat adalah arahat. Ini adalah tingkatan tertinggi, di mana artinya adalah manusia yang sudah tersucikan atau seseorang yang telah tersucikan. Nah, pertanyaan kedua adalah bagaimana kita menggapai hal tersebut? Bagaimana sih kita mencapai kesuksesan? Atau lebih tepatnya kesucian. Kesuksesan dalam mencapai kesucian itu sendiri itu gimana caranya? Nah, menurut ajaran agama Buddha, Buddha sendiri telah berkata bahwa setiap kita harus melakukan 8 ajaran benar. 8 ajaran benar itu mulai dari pikirannya benar, tindakan benar, perbuatan benar, penglihatan benar, mata pencarian benar, daya upaya benar, konsentrasi benar. Nah, seperti hal-hal tersebut. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa buka saja di Tripitaka mengenai 8 ajaran benar. Nah, dari hal tersebut kita mengetahui bahwa sebenarnya pusat diri kita untuk mencapai kesucian adalah apa? Diri kita sendiri, untuk melihat, memandang diri kita sendiri, bagaimana sih, apa sih yang salah dari diri kita. Kemudian apakah pikiran kita itu masih sering ngawur, pikiran kita masih sering mikir yang jelek-jelek. Nah, hal-hal tersebut yang akan menghambat diri kita untuk mencapai kesucian itu. Nah, biasa Buddha akan mengajarkan dengan hal-hal yang paling dasar, yaitu dengan semedi. Dengan semedi kita berusaha menenangkan diri kita, menciptakan pikiran yang bijaksana. Dengan kita tidak berpikir yang aneh-aneh, tidak berpikir yang imajinatif, suatu hal yang aneh-aneh itu kita bisa memunculkan gitu kebijaksanaan dari diri kita. Kita bisa melihat dengan jelas tindakan kita itu sudah benar atau belum. Apakah tindakan saya masih ada yang salah atau ada yang perlu diperbaiki lagi. Nah, dengan kebijaksanaan kita tahu membedakan mana yang benar yang salah. Kita bisa melihat semuanya secara jelas, bisa mengoreksi diri kita sendiri, dan juga bisa melepaskan hal-hal yang bersifat duniawi. Dibantu dengan semedi untuk mencari ketenangan diri kita, maka kita perlahan akan terlepas dari semua belenggu tersebut, dan kita tentunya akan mencapai kesucian diri kita. Kesucian dalam agama Buddha tersendiri ya istilahnya dapat dikatakan bahwa kita tuh tidak memiliki rasa lagi untuk memuaskan diri kita lagi gitu loh. Kita hidup ya sudah, kita tujuan kita untuk mencapai kesempurnaan, kita melepaskan diri kita dari semua hal yang bersifat duniawi, kita menyadari bahwa semua itu tidak kekal, tidak ada kepuasan, tidak ada inti. Jadi semuanya kita harus berkonsentrasi untuk
fokus pada hal tersebut gitu loh. Kita harus menyadari bahwa memang diri kita ini tidak kekal, diri kita ini memang tidak pernah puas, dan diri kita ini sebenarnya tidak ada intinya gitu. Jadi kehidupan kita memang harus dilepas. Kita untuk mencapai hal tersebut memang saya akui sangat sulit. Saya sendiri untuk merenungkan hal tersebut masih bingung sampai sekarang bagaimana caranya. Tapi hal yang bisa dilakukan adalah yaitu menerapkan 8 ajaran benar dari Sang Buddha, menciptakan cinta kasih yang pasti. Dengan adanya cinta kasih, pikiran kita makin bijaksana, kita makin mudah untuk membedakan mana yang benar, makin mudah untuk menyadari keberadaan kita di dunia ini, makin mudah untuk mencapai kesempurnaan tersebut, kesucian tersebut, melepaskan diri kita dari belenggu-belenggu siksaan yang ada di dunia ini. Begitu menurut saya. Jika masih ada kesalahan dalam pendapat saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.